sebenarnya runtutan ceritanya gimana sih Pak? Boleh Ya diceritain? saya terkaget-kaget ya. Karena apa ya, saya ini kan polisi, pensiunan perwira tinggi. Di ruangan ini aja sering kita kumpul jenderal-jenderal kok. Dan saya kalau ke daerah selalu ditawari oleh polisi-polisi daerah, Pak perlu dikawal. Nggak usah saya bilang. Pak perlu mobil nggak? Enggak. Saya itu kalau ke daerah itu nggak pernah mau pinjam mobil, nggak pernah pinjam sopir, nggak pernah minta diajak makan, nggak pernah minta disediain hotel. Semua saya penuhi sendiri walaupun pensiun ya. Sama saya kemarin kan ke mana, Cirebon, saya jadi ahli. Saya itu kan hadir di situ dengan rasa bangga gitu, mewakili Polri. Jarang-jarang Polri jadi ahli, apalagi untuk PK terkait dengan masalah kemanusiaan. Saya mewakili Polri dengan sangat bangganya membawa nama Polri. Dan saya tidak minta bantuan apa-apa, akomodasi enggak, tiket bayar sendiri, saya enggak minta apa. Tapi saya kena giliran untuk jadi diminta keterangan jadi ahli sekitar jam 1. Nah pas istirahat itu saya nanya, saya kan memang saya Kapolda Jawa Barat dulu, tapi lebih banyak di Bandung, saya nggak hafal gitu kota Cirebon ya. Saya bawa supir dari Jakarta. Saya nanya, di mana sih tempat empal gentong yang enak? Karena terkenal empal gentong kan. Supir nggak tahu Pak. Ada polisi situ. Di empal gentong di mana? Oh di sana Pak, sana Pak. Lah, jangankan saya yang polisi pensiun ini nanya, kalau ada orang lain sama nanya pun harus dilayani kan. Yuk antar deh, aku nggak tahu tempatnya. Diantar, tunjukkan tempatnya. Masa ditunjukkan tempatnya saya nggak ngajak dia makan, udah ini tempatnya kamu pulang aja deh kan. Lah nggak tahu ya, ternyata si polisi yang ngantar saya ini diperiksa sama Propam Polres. Dia kan kaget, dia sebenarnya kenapa diperiksa ya, karena ngantar bapak katanya. Saya ketawa saja ya, kok masih ada juga yang paranoid. Parno ya, paranoid. Saya kan di situ mestinya dia harus bangga. Saya mewakili Polri, membawa nama Polri, segala sesuatu terkait dengan pengetahuan penyidikan saya sampaikan. Saya tidak memihak pada siapapun juga, dan ini untuk mengangkat citra Polri. Lo kok ada apa? Dan yang bersangkutan saya semacam tegur lah pakai WA ya, nggak boleh gitu saya bilang. Tapi nggak dijawab gitu. Saya telepon nggak dijawab juga. Dari Kapolres Konoha ya. Oke. Nah, tapi dari sejauh mungkin yang Bapak ketahui gitu, dari polisi yang diperiksa di Propam ini atas panggilannya ini atas panggilan apa gitu Pak? Kan panggilan resmi ya berarti ya dari Propam. Nah, pemeriksaannya ini apa gitu Pak? Biasanya Saya kan nggak tahu, ada tahunya dia dipanggil katanya atas perintah R, atas perintah Bapak R, dia diperiksa Propam. Saya tadi yang beritahu saya itu setelah selesai. Saya bilang masa gitu? Wong saya ini bukan teroris kok. Wong rakyat biasa aja kamu antar bertanya harus antar. Yang saya kecewa itu kok generasi muda ya, junior saya jauh gitu ya. Nah, generasi muda yang akan nantinya memimpin Polri. Mereka inilah yang elit-elit yang akan memimpin Polri, tapi kok masih paranoid, apa namanya? Belum berubah gitu. PK itu adalah upaya hukum yang bagus untuk menentukan ada kekeliruan apa tidak, gitu kan, dan untuk mengangkat nama Polri juga, dan untuk menyelamatkan nasib manusia. 8. Kalau dia benar bagus ya, pikirannya maju gitu, bahwa keselamatan manusia itu nomor 1. Dan ingat ya, pembukaan UUD 45, negara itu melindungi segenap warganya, termasuk perlindungan hukum. Dan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial, nggak boleh ngukum orang nggak bersalah. Makanya dicari mana yang benar, mana yang adil, gitu kan. Jangan
PK ini dianggap musuh gitu, jangan. Nah, alangkah terhormatnya, bagusnya kalau dia kan di situ yang terjadi, di wilayah Polres Konoha ini yang terjadi kan. Sebagai Kapolres Konoha, ya dia cari berkas-berkas. Oh, ini yang betul. Dikasihkan umpan untuk PK itu. PK itu nggak ada yang berantem, nggak ada pihak sini kalah menang, tapi mencari kebenaran. Alangkah bagusnya kalau berasal dari penyidik, dari Polri, dari Konoha ini ya. Ini ternyata ada kekeliruan dulu, ini yang benar. Maka artinya akan memuluskan jalannya PK dikabulkan. Jangan ada kebenaran tapi ditutupi. Nah, berkali-kali saya katakan jangan cari pembenaran, ini rusak ini. Kalau ada orang mencari pembenaran, apalagi aparat hukum, maka yang korbannya siapa? Rakyat ya. Mudah-mudahan tidak ada yang mencari pembenaran. Yang kita cari itu adalah kebenaran untuk mendapatkan keadilan. Ya, saya minta dengan pimpinan Polri yang tahu mereka junior saya semua untuk diperhatikanlah si R ini. Bila perlu dipanggil gitu, diarahkan supaya di sininya berubah gitu. Berpikir berubah, jangan lagi ingin mencari pembenaran ya. Nggak bagus gitu. Saya ini seniornya gitu. Iya, dari video yang beredar juga Bapak sampai mungkin minta dicopot lah gitu jabatannya. Ya, Nah, harus maksudnya dicopot. urgensinya gitu Pak, apakah sebegitu perlunya sampai untuk mencopot jabatannya dari pemeriksaan itu sendiri atau gimana Pak dari analisa Karena Bapak? untuk pemimpin Polri itu yang pertama itu integritas. Itu nomor satu. Integritas, dia itu adalah pelindung, pengayom, dan penegak hukum. Itu tugas pokoknya. Kalau gini dia bukan penegak hukum. Orang baru dipanggil jadi ahli untuk cari kebenaran, dia nggak boleh kan. Dia bukan menegakkan hukum ini. Nah, ya kalau pimpinannya aja bukan penegak hukum, ya kacau ini. Makanya saya minta copot itu dalam rangka pembinaan. Nah, gitu. Diajari lagi, nggak boleh begitu. Jadi belum tentu orang dicopot itu untuk disengsarakan kan, untuk kebaikan. Iya, benar. Oke, Pak, ini setelah kemarin PK ya, beredar juga nih SMS ya yang ada di HP almarhum, SMS terakhir lah gitu, yang masih sebagian orang mungkin masih mempertanyakan lah gitu keautentikan keasliannya. Nah, menurut Bapak dengan kemunculan SMS ini gimana Pak? Karena kan nggak diungkap seluruhnya gitu ya ke Jadi publik. game is over gitu ya. Kenapa SMS ini bukan barang baru? Sudah ada di tangan polisi, tangan penyidik, sudah ada di tangan jaksa, sudah ada di tangan hakim tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Pak Edwin Partogi menemukan SMS itu setelah dia buka berkas kan. Dari berkas ditemukan daftar barang bukti. Ada sekian HP, 4 atau 5 HP lupa saya ya. Salah satunya HP nomor sekian-sekian. Kemudian dibuka di percakapan atau komunikasi di HP itu dalam bentuk SMS. Ada SMS dalam bahasa Sunda nomor 58. Di situ kan. Bahasa Sundanya kira-kira SMS itu ditujukan kepada siapa? Widi. Nah, Widi, saya sudah di rumah Widi gitu. Jamnya kira-kira jam segitu. Nah, percakapan itu terjadi pada jam, kalau di jam Indonesia Barat itu adalah jam 22.14 menit 10 detik kan jam itu. Setelah dilacak oleh Pak Edwin Partogi, nomor yang kontak kepada nomornya Wedi itu adalah HP-nya Vina. Berarti Vina pada jam 10 malam lewat 14 menit 10 detik masih hidup kan. Masih hidup kan, berarti menggugurkan Kasus keterangan bahwa Vina kejadian pembunuhan pada jam 21 kan. Itu kan gugur itu kan. Nah, kalau gugur setelah itu, setelah jam 21 sekian tidak ada lagi komunikasi, berarti meninggal. Nah, dicocokkan pula dengan keterangan yang mendatangi TKP berkisar antara 22.30 kan. Berarti kan betul TKP-nya itu adalah di atas flyover Cirebon.
wilayah Kabupaten Cirebon. Tidak ada TKP di belakang Sorong. Bengkel, iya Sorong. Tidak ada TKP di SMP 11 karena waktunya sangat mepet. Nah, dengan demikian bukti saintifik itu ada untuk kejadian di atas flyover Cirebon. Ditambah lagi dengan keterangan saksi Saksi Widi dan Widi. Mega Widi yang dan mengatakan bajunya itu baju saya, kemudian sandalnya sandal saya, bahkan termasuk pakaian dalam pun dia pinjam, termasuk pinjam duit juga untuk membeli softtek dan membeli mie ya, super mie atau apa ya. Nah, ditambah lagi dengan saksi yang baru ketemu, siapa namanya, saksi Batak itu ya, Francesco itu mengatakan helm itu dipinjam gitu, helm saya, terus sepatunya sepatu saya, dan helm itu hancur bagian depannya. Ditambah lagi dengan saksi-saksi lain yang mengatakan melihat motor itu menabrak trotoar. Tambah lagi saksi lain yang melihat bahwa pengemudi motor ugal-ugalan kayak kuda kepang itu, iya. ban depannya diangkat gitu. Oh. Iya. Jadi mau apa lagi kita? Kalau mau mencari kebenaran berarti ini sudah tuntas. Mencari pembenaran ya sudah segala akal lah. Dengan dalih ini sudah inkrah. Nah, itu kaum inkrah. Saya katakan. Kaum inkrah itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya segala alasan ada. Yang namanya debat kan, makanya ada istilah debat kusir gitu. Ya nggak selesai-selesai ya, tapi kalau mau cari kebenaran ya udah, inilah sudah ada bukti. Ditambah lagi ya, dalam berkas itu agak lucu juga, lucu ya berkas itu, tapi jangan ketawa. Kenapa? Sudah jelas alat bukti yang diminta oleh Kapolri berupa alat bukti saintifik, yaitu rekaman komunikasi HP, udah ketemu tadi kan? Iya. Tapi tidak dijadikan bukti. Bukti. Ada yang bodong dijadikan bukti. Contohnya apa? Yang ditemukan oleh Pak Reza, Profesor Reza Indragiri. Di situ ada pembicaraan di lembar yang sama tentang komunikasi SMS itu. Nomor 85, kalau nggak salah ya. Nomor 85 ada pembicaraan dari siapa yang DPO itu yang belum ketemu itu? Andi. Dari Andi kepada Sudirman yang disebarkan kepada Sakatata dan siapa? Isinya berencana untuk mencelakakan Eki, kira-kira begitu kan? Tetapi itu disebutkan ada pembicaraan SMS di dalam berita acara, pembicaraan SMS, sehingga itulah yang dijadikan unsur berencana. Tetapi setelah dicari SMS-nya dari nomor telepon berapa ke nomor telepon berapa, nggak ada. Nah, berarti ini SMS palsu yang dibuat oleh siapa? Ya siapa yang ngetik itu? Ya kan nggak mungkin yang ngetik tersangka kan? Aku nggak nyebut penyidik, ya yang ngetik itu. Jadi ada yang nggak ada sumber HP-nya, tapi dijadikan ada alat bukti, unsur berencana. Ada yang sudah terbukti, ada HP-nya, ada SMS-nya, menunjukkan locus delicti dan menunjukkan tempus delicti, tidak dipakai. Apakah ini kekeliruan, apakah kehilapan, apakah apa? Saya no comment. Yang jelas faktanya begitu. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa sih alasannya PK Sakatatal ini pada akhirnya ditolak gitu Pak, novumnya? Nah ini kan maksudnya baru juga, maksudnya bukti yang kita temukan setelah PK gitu ya Pak, yang ramai gitu. Ya, tolak menolak ini sebenarnya inilah yang perlu diperbaiki ke depan ya, dalam hukum Indonesia, khususnya hukum acara. Sekarang PK itu yang dicari itu apa sih? Cari kebenaran. Kalau cari kebenaran, mestinya antara jaksa dengan PH yang menggugat itu janganlah dia pertentangkan. Bila perlu istilahnya jangan gugat-menggugat lah. Tapi ini pemikiran ke depan. Mereka satu meja.
Satu meja duduk rundingan. Ini loh yang saya temukan kayak gini. Katanya Pak Jaksa yang saya temukan begini. Kalau gitu yang benar gimana ini? Oh yang ini. Laporlah ke hakim. Yang mulia ini yang benar, yang salah ini. Kan begitu. Tapi kalau main misalnya berhadap-hadapan gugat-gugatan namanya, tentunya kan apapun yang diajukan dari pihak sini ditolak. Pasti, soalnya kalau nggak ditolak berarti PK sudah selesai kan. Soal tolak menolak biasa dalam PK itu ya begitu. Kalau nggak ada penolakan, ya udah tamat riwayatnya. Oke. Tapi dengan PK yang ditolak ini sebetulnya secara Oh tidak, PK-nya bukan ditolak. novumnya yang novumnya. tidak di ini ya. Itu masih bisa mengajukan PK lagi nggak sih Pak? Sebenarnya secara prosedur itu hukum. yang menolak kan jaksa kan? Iya, yang menolak jaksa. Apakah tolakan itu diterima apa tidak hakim. Iya. Nah, jadi gini. Katanya PH, ini novum, ini novum, ini novum. Kalau misal tidak ada penolakan berarti game over ini. Iya. Katanya yang sini itu bukan novum, itu bukan novum, itu bukan novum. Oh, 10 yang diajukan 10 harus ditolak dong. Kalau tidak ditolak satu novum aja yang dikabulkan selesai. Nah, tetapi yang menentukan apakah novum ini benar apa tidak itu hakim. Hakimnya bukan hakim yang menyidangkan itu. Hakimnya di Mahkamah Agung. Saya kira hakim Mahkamah Agung sudah dapat masukan dari rakyat, sudah dari masyarakat, dari media dan sebagainya, akan beda dengan hakim yang menyidangkan pada saat kasasi dulu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri mungkin ini kan masih kalau dari keluarga almarhum Vina lah ya, ini masih gimana ya, masih yakin dengan teori mereka kalau ini kecelakaan dan pembunuhan gitu ya Pak, walaupun tidak cukup dengan keyakinan. Ke dalam hukum itu kan tidak ada yakin. Hakim pun untuk yakin itu harus ada alat bukti. Hakim ya, yang boleh menggunakan keyakinan itu adalah hakim. Tapi hakim tidak bisa keyakinan doang. Setelah ada dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, baru dia dapat keyakinan. Ada dua alat bukti tidak saling bersesuaian, maka keyakinan tidak boleh timbul. Ya. Nah sekarang kalau saya misalnya, saya yakin, saya duga, nggak boleh, karena hukum itu kan harus bukti. Nah kan gitu. Nah kalau untuk ini Pak, ini kita balik lagi ke SMS ya. Artinya mungkin ini kan yang beredar atau yang ramai hanya satu chat itu aja. Nah kalau untuk ngebuka semua chatnya gitu ke publik, ini kan mungkin beresiko juga. Baiknya gimana nih Pak? Karena kan yang baru diungkap satu ya, gitu ya untuk sangat PK bagus sendiri. kalau dibuka semua HP ya. HP-nya Eki di mana sekarang dicari, dibuka. HP daripada siapa namanya orang-orang yang sekarang dipenjarakan dibuka, termasuk HP-nya Pak Rudiana. HP-nya Pak Rudiana dibuka, gitu kan. Kemudian HP-nya Mel dibuka, apa yang terjadi pembicaraan mereka pada waktu itu. HP-nya siapa namanya Aib dibuka, HP-nya Dede juga dibuka. Kan akan terungkap semua kalau kita betul-betul mencari kebenaran. Tapi kalau mencari pembenaran ya sudah disembunyikan semualah, gitu. Kebenaran disembunyikan, tetapi ada korbannya. Dan itu tidak bisa kita mendapatkan keadilan dengan mencari pembenaran. Hanya melalui kebenaranlah keadilan itu akan ada. Nah kalau untuk berarti SMS ini sebenarnya mungkin penyidik sudah pegang tapi memang tidak diungkap. Nah sebenarnya kan kalau dari pakar telematika sempat nyebut kalau log pesan itu nggak mungkin kecil kemungkinannya bisa terbaca selama 8 tahun lah gitu ya. Nah berarti kalau menurut Bapak ini sebenarnya penyidik tuh megang nggak sih handphone ini? Saya nggak tahu. Oke. Saya nggak tahu. Ya tanya aja pada penyidik. Tapi yang jelas bahwa dengan handphone itu semua akan terungkap, akan menjadi terang. Termasuk handphone itu bisa menunjukkan posisi kita pada waktu tertentu di mana. Kemudian pada waktu tertentu kita berkomunikasi dengan siapa dan apa komunikasi kita. Itu akan terungkap semua. Makanya handphone itu sangat membantu sebenarnya, bagus sekali.
Oke. Nah, ini sekarang kita ke ini ya Pak, kemarin Sakatatal Sumpah Pocong. Menurut Bapak gimana Pak? Kan maksudnya sampai dia melakukan ritual yang sebegitu hebohnya lah gitu Pak. Sumpah pocong saya tidak menyoroti dari segi agama ya, karena Iya, saya bukan nah. pakar agama. Iya, betul. Saya menyoroti daripada kearifan lokal. Iya. Di kearifan lokal saya kira tiap daerah ada jenis sumpah-sumpah tertentu. Ya sepanjang dilaksanakan menurut agama dan benar, ya itu boleh-boleh saja. Tidak ada larangan melakukan sumpah seperti itu. Tapi sumpah itu karena di luar pengadilan, yaitu bukanlah merupakan persyaratan hukum. Iya. Lah itu kan adalah kearifan lokal. Nah, itu menunjukkan bahwa dia berani, bahwa dia siap dikutuk dan apa-apa. Ya saya tidak menentang itu, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang kok. Dan dia berani, tapi ada orang yang tidak berani gitu kan. Yang tidak berani tanda tanya. Oke. Nah, sebelum gak jauh lah dari Sakatatal, Ibtu Rudiana ini juga bilang sumpah pocong tapi nggak pakai ritual, maksudnya cuma sumpah pocong aja gitu. Kalau anaknya meninggal di tragedi itu. Nah, maksudnya ini kan beda ya, kalau Ibtu Rudiana ini kan maksudnya ada pangkatnya, ada jabatannya maksudnya secara hukum gitu. Ini masih dalam bisa dibilang kearifan lokal juga, atau dari segi Ya, hukum dia ada sebagai menoreh warga, gitu. ya itu haknya dia. Kemudian nanti kan misalnya diajak Iya. oleh, kalau nggak salah diajak apa diundang apa dia apa kan oleh PH-nya Sakatatal ya. Nah dia mau atau dia tidak, ternyata dia tidak ya, dia tidak mau. PH-nya memberikan berbagai alasan, Pak Rudiana sendiri mungkin ada alasan. Nah sekarang silakan publik menilai, karena itu tidak dinilai oleh pengadilan. Yang nilai kan masyarakat. Macam-macam masyarakat memberikan penilaian. Ada yang mengatakan kok gitu aja takut gitu. Kalau benar ngapain takut gitu ya. Silakan itu. Maka sanksinya kalau gitu kan sosial. Ya, sanksi sosial tidak bisa kita paksakan gitu kan. Tapi dia sendiri yang merasakan gitu. Oke. Terakhir nih Pak, ini untuk ke PK Saka lagi berarti belum sampai titik di Mahkamah Agung memutuskan ini ya dari JPU, novum yang dari JPU ini, maksudnya untuk finalnya gitu JPU tidak punya novum. yang diajukan dari Saka. Yang punya novum kan Sakatatal Iya. melalui PH-nya. Sudah banyak kan diajukan. Iya. Dia mengajukan melalui barang bukti berupa foto dan sebagainya. Dia mengajukan berupa saksi fakta. Dia mengajukan berupa keterangan ahli dan lain-lain diajukan. Nah, kemudian dari pihak sini jaksa membatal. Nah, mana yang benar itu nanti Mahkamah Agung yang memutus. Ya, kita tunggu saja. Nah, kalau saya ya, jadi pribadi ya, saya tidak mencampuri hakim. Apalagi bukti yang dicari gitu. Iya, betul. Oke, satu lagi Pak, berarti dari setelah Mahkamah Agung ini memutuskan gitu, memberikan putusan, jika 7 terpidana lainnya mau ngajukin PK lagi, itu otomatis kan akan ngikut dari PK Sakat berarti ya Pak? Atau mereka harus ikut Begini, prosedur jadi juga Pak? PK Sakatatal ini kan ada pengaruhnya dengan PK yang lain. Ya. Nah, pengaruhnya kalau dia bisa dikabulkan PK-nya, berarti yang lain itu udah kayak menggiring angsa berenang di dalam kolam gitu kan, tinggal Otomatis lancar ya, aja Pak. gitu. Kenapa? Ini kan kejahatan bersama, pembunuhan berencana bersama. Nah, rencananya yang saya katakan tadi, buktinya mana berencana? Oh, ada SMS. Ternyata SMS-nya SMS bohong-bohongan gitu kan. Oke, terima kasih Bapak. Ya.